Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas terkait kejadian yang luar biasa, suatu peristiwa yang besar terjadi di rumah mewahnya Al-Aziz. Dilakukan oleh siapa? Tentunya skandal istrinya Al-Aziz yang menggoda Yusuf alaihissalam. Pada saat itu kita sama-sama tahu bahwa Yusuf masih remaja. Setelah Al-Aziz berpesan kepada istrinya dan kepada Yusuf bahwa aib ini cukup hanya kita bertiga yang tahu, tidak boleh keluar dari rumah ini. Namun demikian, apa yang terjadi? Ternyata tidak berapa lama bahwa aib terkait peristiwa tersebut terdengar di seluruh kota. Perempuan-perempuan di kota Mesir tersebut mendengarkan cerita itu. Mereka mengetahui. Dari mana mereka mengetahui? Sahabat, tentunya kita sama-sama tahu, jika aib yang kecil sekalipun terjadi pada diri kita, maka begitu cepat terungkap dan begitu cepat tersebar. Yang namanya gosip, yang namanya isu, pasti akan begitu mudah tersebarnya di masyarakat. Al-Aziz begitu berpesan kepada istri dan kepada Yusuf bahwa aib ini jangan sampai keluar. Tapi ternyata lagi-lagi kerjaan setan. Dimanapun setan berada, pasti akan selalu melihat hamba Allah tidak senang, selalu ingin ikut campur. Maka itu pun bisa terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, maka kebaikan itu sulit sekali untuk tersebar. Bahkan ketika kebaikan itu pun sudah dipublikasi, tetapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk menutupinya, bahwa kebaikan itu tidak berarti apapun. Akan tetapi jika kejelekan yang ada pada diri kita, sekecil apapun aib itu, maka tentunya ada pihak yang berupaya untuk membongkar, membuka aib itu, sehingga aib itu tersebar di masyarakat secara luas. Walaupun kita berusaha untuk menutupinya, tapi terkadang masih berusaha juga untuk dicari tahu sampai di mana kejelekan itu berada. Inilah karakter kehidupan manusia pada umumnya. Kembali kepada Yusuf. Ternyata peristiwa aib tersebut terdengar di telinga perempuan-perempuan bangsawan yang ada di kota Mesir. Mereka satu sama lain saling mengisukan. Mereka satu sama lain saling membicarakan. Apa yang mereka bicarakan? Wahai kawan, kalian dengar tidak? Ternyata istri Al-Aziz yang mulia jatuh cinta yang amat sangat kepada bujangnya. Jatuh cinta yang amat sangat kepada anak asuhnya. Jatuh cinta yang amat luar biasa kepada anak angkatnya. Sampai dia ingin mengajak berbuat maksiat anak angkatnya tersebut. Dia ingin anak angkatnya itu jatuh ke pelukan. Dan ia ingin menguasai dirinya. Dari mulut ke mulut, aib itu tersebar, berita itu tersebar. Akhirnya setelah berita itu tersebar, sampai juga berita itu ke telinga istri Al-Aziz. Dan pastinya apabila aib kita diketahui oleh orang lain, kemudian dibicarakan di masyarakat luas, kemudian kita pun mendengar aib itu dari orang lain kepada kita, maka apa yang terjadi pada kita? Pasti kita akan emosi, kita akan marah, kita akan jengkel,
Boleh dikata kita akan mengumpat orang dengan kata-kata yang tidak umumnya kita ucapkan, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak senonohnya. Misalkan setelah kita mendengar, kita akan bergumam, kurang ajar, siapa yang menyebarkan berita ini? Dari mana isu ini datang? Meski hal itu betul-betul terjadi pada diri kita, kita akan berusaha untuk mengelak bahwa kejadian itu sebetulnya tidak terjadi dan kita tutup-tutupi. Ini juga yang terjadi pada istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz bergumam, mereka tidak tahu bagaimana jika mereka melihat langsung kepada Yusuf. Aku akan mengundang mereka untuk menjamu makan. Aku akan jamu mereka makan bersama-sama di sini. Aku akan siapkan berbagai macam hidangan, dan aku akan undang perempuan-perempuan bangsawan yang ada di kota Mesir ini. Maka setelah istri Al-Aziz berpikir sedemikian, tanpa butuh waktu yang panjang, tanpa butuh waktu yang lama, istri Al-Aziz ini langsung menyebar undangan untuk mengundang perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir, tentunya dari kalangan bangsawan. Diundanglah perempuan-perempuan itu untuk dijamu oleh istri Al-Aziz mereka ke rumah mewah tersebut. Setelah mereka datang ke rumah mewah itu, mereka disiapkan tempat duduk yang istimewa. Mereka disiapkan hidangan yang luar biasa. Tapi sayang, hidangan tersebut kebanyakan dari jenis buah-buahan. Setelah buah-buahan itu dihidangkan, maka bersama buah-buah tersebut tentunya ada alat yang dijadikan untuk makan buah itu. Dengan alat untuk makannya bukan garpu, tetapi pisau yang tajam-tajam yang siap dihidangkan bersama buah-buahan tersebut. Ketika perempuan-perempuan itu semuanya telah siap, mereka menghadapi hidangan yang luar biasa nikmatnya. Mereka diinstruksikan oleh istri Al-Aziz untuk makan secara bersama-sama hidangan tersebut, dan Al-Aziz minta dimakan terlebih dahulu buah-buahnya. Tentunya secara yang mengundang adalah istri pembesar di kota itu, penguasa negeri itu. Dalam arti ketika dia menguasai keuangan negeri tersebut, maka dia boleh dikatakan sebagai penguasa negeri itu. Pastinya perempuan-perempuan bangsawan yang tadi membicarakan dari mulut ke mulut yang mengisukan, tentunya mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh istri Al-Aziz tersebut. Mereka duduk dengan rapi, mereka siap untuk makan buah-buah tersebut. Maka istri Al-Aziz pun langsung berteriak memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, keluarlah engkau. Dan Yusuf sudah didandanin sedemikian rupa untuk datang menghadap ataupun untuk menunjukkan dirinya di hadapan para perempuan-perempuan bangsawan kota Mesir itu. Ketika istri Al-Aziz memanggil Yusuf, maka tentunya Yusuf pun, karena beliau pun tahu posisi dirinya, Yusuf pun mentaati, mengikuti apa yang diperintahkan oleh istri Al-Aziz itu. Maka beliau pun keluar dari kamarnya. Ketika Yusuf keluar dari kamarnya, menampakkan dirinya di hadapan perempuan-perempuan cantik para bangsawan itu, maka istri Al-Aziz minta kepada para perempuan itu, hayo bersama-sama kita makan dan kita ambil pisau kita dengan buah masing-masing, pegang satu pisau dan pegang satu buah. Mereka diinstruksi oleh pimpinannya, oleh pembesar di kota tersebut. Langsung mereka taati instruksi tersebut, mereka ambil pisau dan mereka ambil buah. Setelah itu dengan tipu muslihatnya,
istri Al-Aziz ini minta kepada Yusuf, wahai Yusuf, majulah engkau dan berdirilah di hadapan perempuan-perempuan yang istimewa ini. Ketika itu juga lagi-lagi Yusuf hanya seorang anak angkat yang mereka menyebutnya sebagai bujang. Maka Yusuf pun mengikuti instruksi istri Al-Aziz. Beliau menghadapkan dirinya di hadapan perempuan-perempuan bangsawan ini. Sedangkan perempuan-perempuan bangsawan tersebut sedang pegang buah dan satu pisau. Maka hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf. Apa kata Allah? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kata para perempuan-perempuan itu serentak mereka bicara. Falamma ra'ainahu, maka ketika mereka melihat kepada Yusuf, akbarnahu, mereka kagum luar biasa. Subhanallah, luar biasa, kata mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, ternyata pandangan mereka ke Yusuf tersebut membuat mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Maka mereka langsung berbicara dalam kekagumannya itu, dalam keterkejutannya itu. Luar biasa, maha sempurna Allah. Ini adalah bukan manusia biasa. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka. Dan mereka pun mengatakan, wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran, maha sempurna Allah, ini bukan manusia biasa. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia biasa, tetapi ini adalah malaikat yang sangat sempurna, malaikat yang sangat mulia. Kekaguman mereka membuat istri Al-Aziz tersenyum-senyum. Dalam hatinya, rasain loh, kalau bahasa kitanya kurang lebih seperti itu. Istri Al-Aziz langsung bicara, wahai para perempuan-perempuan bangsawan, perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan yang mulia, bagaimana Anda menyaksikan? Baru segitu saja, baru kali ini saja Anda melihat Yusuf, Anda sudah memotong tangan-tangan Anda sekalian. Bagaimana aku yang setiap hari aku melihat Yusuf, bukan hanya setiap hari, dari kecil aku melihat Yusuf dan aku mengikuti pertumbuhannya, perkembangannya, sampai Yusuf menjadi remaja, hampir dewasa. Betapa tersiksanya aku melihat ketampanan Yusuf, kemolekan Yusuf. Setiap hari aku lihat siang dan malam. Anda baru saja lihat seperti itu, langsung terpotong tangan-tangan Anda. Konsentrasi Anda pecah melihat ketampanan Yusuf. Bagaimana aku, dan bagaimana jika Anda semua menjadi aku. Lalu kemudian setelah istri Al-Aziz membela diri dan perempuan-perempuan itu pun mengaku kekalahannya, maka istri Al-Aziz itu menunjukkan kekuasaannya. Apa kata dia kekuasaannya? Di depan para perempuan-perempuan cantik itu, di depan para istri-istri bangsawan itu, istri Al-Aziz langsung manggil Yusuf. Wahai Yusuf, hari ini kamu harus mengikuti keinginan kami. Hari ini kamu harus tunduk kepadaku dan kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku. Kata istri Al-Aziz dengan kuasanya, dengan sinisnya, dan dengan merasa bahwa
aku yang benar, bukan mereka yang menggosip yang benar. Yusuf bingung. Yusuf tidak berani maju. Dia hanya mohon kepada Allah. Rabbi sijnu ahabu ilai. Tuhanku, lebih baik aku di penjara kalau begini ceritanya. Penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku harus melayani mereka, daripada aku harus menyerahkan diriku kepada mereka, dan daripada aku harus mengikuti hawa nafsuku dan aku tunduk kepada diriku, maka lebih baik penjara untuk aku. Ya Allah, kata Yusuf, jika aku mengikuti kehendak mereka dan aku mengikuti hawa nafsu diriku, maka apalah artinya diriku? Diriku tidak akan bermanfaat pada siapapun. Diriku tidak akan berguna kepada siapapun. Untuk siapapun diriku tidak ada artinya. Karenanya aku akan menjadi orang yang hina di hadapan-Mu ya Allah. Aku mohon kehadirat-Mu ya Rabbi. Lindungi aku, selamatkan diriku, dan aku mohon penjara lebih baik untuk aku daripada aku mengikuti hawa nafsuku dan mengikuti keinginan para perempuan-perempuan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau melihat Yusuf alaihi salam berada di langit yang ketiga. Ketika beliau Mi'raj, ada Yusuf di langit yang ketiga. Tentunya Rasulullah mengucapkan salam kepada para nabi. Dari tingkatan-tingkatan langit, Rasul bertemu dengan para nabi. Satu di antaranya adalah bertemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Dan beliau mengatakan tidak ada ketampanan para nabi. Semua para nabi dilihat oleh Rasulullah, tidak ada yang paling tampan kecuali hanya Yusuf alaihissalam. Rasulullah mengatakan bahwa ketampanannya Nabi Yusuf merupakan separuh dari ketampanan manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya laki-laki. Jadi seluruh ketampanan yang ada di muka bumi ini, dari sejak zaman Adam sampai zaman sekarang, mungkin sampai hari kiamat nanti, ketampanan Yusuf adalah separuh dari ketampanan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Laki-laki tentunya. Luar biasa. Bagaimana kita bisa membayangkan ketampanan Yusuf alaihissalam mampu menggoda istri-istri para bangsawan dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Bagaimanalah jika hal itu dapat kita ketahui pada saat ini? Tentunya luar biasa. Mungkin perempuan-perempuan di dunia akan mati, meninggal dunia karena melihat ketampanan Yusuf dan ingin memilikinya. Luar biasa. Sebetulnya secara manusia Yusuf pun menginginkan kepada perempuan itu. Yusuf adalah manusia normal. Sebagaimana telah saya katakan bahwa istri Al-Aziz sangat cantik, bangsawan pula, kaya raya pula, dia bersolek sedemikian cantiknya. Orang kaya walaupun usianya jauh mungkin dengan Yusuf, karena dia memiliki segalanya dan dia merawat dirinya, pasti dia memiliki kecantikan yang terawat dan luar biasa. Yusuf tertarik, sangat tertarik. Salah satu bukti ketika istri tersebut merayu kepada Yusuf. Yusuf hampir-hampir ikut terjun di dalamnya. Yusuf hampir-hampir mengikuti rayuannya tersebut. Itu artinya menunjukkan bahwa Yusuf meskipun seorang nabi, beliau adalah manusia biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata keinginan Yusuf ini membuat Al-Aziz
terharu. Akhirnya Yusuf berdoa kepada Allah, kalau begini caranya, lebih baik aku di penjara ya Allah. Aku gak sanggup hidup lama-lama dengan perempuan ini. Aku tidak sanggup hidup berlama-lama di rumah mewah ini. Aku mohon kepadamu ya Rabbi, untuk keluarkan aku dari tempat yang mewah ini. Dan hal itu membuat istri Al-Aziz kecewa. Istri Al-Aziz malu dengan perempuan-perempuan itu. Ternyata anak angkatnya yang menurut mereka, menurut para perempuan-perempuan itu adalah sebagai bujangnya, ternyata tidak taat kepada istri Al-Aziz, ternyata tidak taat kepada tuannya. Padahal itu merupakan skenario Allah, bahwa Yusuf alaihissalam mohon kepada Allah, Rabbi sijn ahabu ilaih. Ya Allah, penjara lebih baik untuk aku daripada aku tinggal di sini. Allah putar balik pikiran dan hati para perempuan-perempuan itu, terutama istri Al-Aziz. Beliau langsung berpikir, dan sebetulnya beliau jengkel kepada Yusuf, sekaligus malu kepada perempuan-perempuan itu karena Yusuf tidak mengikuti apa yang diinginkannya. Maka istri Al-Aziz langsung menyampaikan, mengumumkan dan meminta kepada suaminya. Diumumkan di depan perempuan-perempuan itu bahwa Yusuf telah membangkang. Dan dia minta kepada suaminya, Yusuf telah tidak taat lagi, telah membangkang kepadaku. Karena itu Yusuf harus diberi hukuman yang berat ataupun harus dipenjara. Pemikiran itu muncul karena Yusuf tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh mereka. Dan pemikiran itu muncul setelah Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari rumah itu. Maka mereka bersepakat, dan istri Al-Aziz ini minta kepada Al-Aziz bahwa Yusuf dipenjarakan saja. Akhirnya permohonan Yusuf kepada Allah untuk minta keluar dari tempat itu, dan Yusuf minta lebih baik di penjara, Allah kabulkan, dan Yusuf pun keluar dari rumah itu menuju penjara yang telah disiapkan oleh Al-Aziz. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimanakah kisah Yusuf di penjara? Apakah Yusuf bebas dari penjara dalam waktu yang dekat? Siapakah yang membantu Yusuf di penjara? Apakah istri Al-Aziz terbebas sedemikian rupa? Tentu semua itu butuh jawaban dan butuh pengetahuan kita. Karenanya insya Allah kita akan melanjutkan kisah dan perjalanan hidup Yusuf alaihissalam pada waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.